Wahai jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh kesadaran terdalam yang masih tersisa di dalam dirimu. Ini bukan sekadar suara yang singgah lalu pergi, bukan sekadar narasi yang mengisi waktu luangmu, melainkan sebuah panggilan yang muncul tepat ketika batinmu telah cukup lelah untuk terus berpura-pura kuat. Engkau tidak sampai di titik ini secara kebetulan. Ada rangkaian panjang keputusan, kegagalan, penundaan, dan keheningan yang telah membawamu ke sini satu demi satu, bahkan saat engkau sendiri tidak menyadarinya. Jika engkau merasa hidupmu belakangan ini terasa aneh, seolah sesuatu terus mendorongmu ke arah tertentu tanpa penjelasan yang jelas, itu bukan kebingungan. Itu adalah tanda bahwa hidupmu sedang diselaraskan kembali. Selama ini engkau mungkin bertanya-tanya mengapa jalanmu tidak pernah lurus seperti milik orang lain. Mengapa kesempatan terasa datang terlambat, atau mengapa setiap kali engkau hampir menyerah, justru muncul celah kecil yang membuatmu tetap bertahan. Hari ini, engkau mulai menyadari bahwa semua itu bukan untuk menyiksamu, melainkan untuk melatih kepekaan batinmu agar mampu mengenali jalur yang benar ketika akhirnya dibukakan. Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup di mana engkau berhenti meminta hidup menjadi mudah dan mulai berharap hidup menjadi bermakna. Fase itulah yang telah engkau lewati. Engkau telah melalui masa ketika rasa ragu menjadi teman sehari-hari, ketika engkau berjalan sambil menahan pertanyaan yang tak berani engkau ucapkan. Ketika engkau bertanya dalam diam, apakah semua usaha ini akan menemukan tempatnya? Engkau telah duduk terlalu lama di persimpangan batin, melihat orang lain melaju sementara engkau masih merapikan luka yang bahkan tak sempat diberi nama. Namun justru karena itulah, engkau kini mampu merasakan sesuatu yang orang lain sering abaikan. Engkau mulai peka terhadap isyarat halus. Engkau mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berbicara dengan suara keras, melainkan melalui pengulangan kecil, pertemuan yang tampak biasa, dan keputusan sederhana yang entah mengapa terasa benar di dalam dada. Hari ini bukan tentang kejutan yang datang tiba-tiba dalam bentuk yang mencolok. Ini adalah tentang kesadaran sunyi bahwa kesempatan tidak lagi harus dikejar dengan napas terengah. Engkau mulai melihat bahwa peluang muncul bahkan ketika engkau tidak memaksakan diri. Bahwa pintu terbuka justru saat engkau berhenti mendobraknya. Ada rasa heran yang pelan namun dalam. Ketika engkau menyadari bahwa hidupmu seolah terus berada di jalur yang tepat. Meski engkau sendiri tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Inilah momen ketika engkau mulai memahami bahwa keselarasan tidak lahir dari kontrol berlebihan, melainkan dari kejujuran batin yang akhirnya berani berkata cukup. Cukup berlari, cukup membandingkan, cukup menuntut diri sendiri untuk selalu tahu jawabannya. Jiwa terpilih, selama ini engkau mungkin mengira bahwa berada di jalur yang benar, berarti tidak pernah ragu, tidak pernah salah langkah, dan tidak pernah merasa tersesat. Namun kebenaran yang lebih dalam adalah sebaliknya. Jalur yang benar seringkali terasa samar di awal, penuh belokan, dan memaksamu melepaskan versi lama dari dirimu sendiri. Engkau tidak dipindahkan ke jalur ini karena engkau paling kuat, melainkan karena engkau paling bersedia belajar dari ketidakpastian. Setiap keterlambatan yang pernah membuatmu frustrasi, setiap penolakan yang pernah membuatmu meragukan diri, dan setiap keheningan yang terasa panjang, semuanya sedang membersihkan pandangan batinmu. Agar ketika kesempatan datang, engkau tidak lagi menerimanya dengan rasa takut, melainkan dengan kesiapan yang tenang. Ada sesuatu yang berubah dalam caramu memandang hidup, meski engkau belum sepenuhnya bisa menjelaskannya. Engkau tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Engkau mulai memilih diam daripada membuktikan. Engkau mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua pintu perlu dibuka. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, melainkan tumbuh perlahan dari kelelahan yang jujur. Dari titik di mana engkau berhenti bertanya mengapa hidup begitu keras,
dan mulai bertanya apa yang ingin diajarkan oleh semua ini. Dan sejak pertanyaan itu berubah, jawaban pun mulai datang dengan caranya sendiri. Jiwa terpilih, jika hari ini engkau merasa seolah hidupmu terus diarahkan kembali setiap kali hampir melenceng, itu bukan karena engkau diawasi, melainkan karena engkau dijaga. Bukan dijaga dari kegagalan, tetapi dijaga agar tidak kehilangan dirimu sendiri. Ada kekuatan lembut yang bekerja di balik layar kehidupanmu, bukan untuk membuatmu istimewa di mata dunia, melainkan untuk membuatmu utuh di hadapan dirimu sendiri. Dan dari keutuhan inilah, kesempatan yang tepat bisa mengenalimu. Kesempatan tidak lagi datang untuk menguji harga dirimu, tetapi untuk memperluas ruang hidupmu. Sebelum engkau melangkah lebih dalam ke alur ini, sebelum kata-kata berikutnya membuka lapisan yang lebih sunyi di dalam batinmu, lakukan satu tindakan kecil sebagai penanda kesadaran. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai simbol bahwa engkau hadir sepenuhnya di titik ini, di jalur ini, dan dalam proses yang sedang menuntunmu pulang. Bagian 1. Saat hidup berhenti menguji dan mulai menuntun dengan lembut. Jiwa terpilih, ada satu momen halus dalam perjalanan hidup yang sering luput disadari. Sebuah titik di mana tekanan tidak lagi datang untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengarahkan. Engkau mungkin tidak langsung menyadarinya, karena perubahan ini tidak hadir dengan tanda besar atau peristiwa yang menggetarkan. Ia datang perlahan, seperti perubahan arah angin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berhenti berlari. Selama ini hidupmu terasa seperti rangkaian ujian yang tak kunjung usai. Setiap langkah seolah diuji, setiap pilihan dipertanyakan, dan setiap harapan terasa harus dibayar dengan rasa lelah yang panjang. Namun kini, tanpa banyak penjelasan, engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi berdiri di hadapanmu sebagai penguji yang dingin. Ia berdiri di sampingmu sebagai penuntun yang sabar. Perubahan ini seringkali dimulai dari kelelahan yang jujur. Dari titik ketika engkau berhenti ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika engkau tidak lagi berambisi untuk selalu terlihat benar, selalu terlihat kuat, selalu terlihat siap. Disitulah hidup mulai menurunkan nadanya. Tekanan yang dulu terasa menekan dada kini berubah menjadi dorongan lembut di punggung, seolah berkata bahwa engkau tidak perlu lagi melawan arah. Banyak jiwa tidak pernah sampai ke fase ini karena mereka terlalu sibuk membuktikan diri. Namun engkau, jiwa terpilih, telah cukup lama berdialog dengan keheningan, cukup lama duduk bersama kegagalan tanpa melarikan diri. Itulah sebabnya hidup mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil kini terasa lebih jelas. Bukan karena engkau memiliki semua data atau semua jaminan, melainkan karena ada ketenangan aneh yang menyertai pilihan-pilihan tertentu. Ada langkah yang terasa ringan meski belum tentu mudah, dan ada langkah yang terasa berat meski tampak menjanjikan. Dulu engkau mungkin memaksakan diri untuk memilih yang tampak paling aman atau paling diakui. Kini engkau mulai belajar memilih yang terasa selaras, meski tidak selalu dipahami oleh orang lain. Inilah tanda bahwa hidup tidak lagi mengujimu melalui rasa takut, melainkan menuntunmu melalui rasa tenang. Jiwa terpilih, ketika hidup berhenti menguji, bukan berarti tantangan menghilang. Yang berubah adalah niat di baliknya. Tantangan tidak lagi hadir untuk mematahkan keyakinanmu, tetapi untuk menguatkan arahmu. Engkau tidak lagi dijatuhkan tepat sebelum berhasil, melainkan diarahkan sebelum melangkah terlalu jauh ke jalan yang keliru. Penundaan yang dulu terasa menyakitkan kini mulai terlihat sebagai perlindungan. Penolakan yang dulu melukai harga diri kini mulai dipahami sebagai penyelamatan yang sunyi. Dan di antara semua itu engkau mulai merasakan kehadiran tuntunan yang tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi konsisten. Ada kelembutan baru dalam cara hidup berbicara kepadamu.
Ia tidak lagi memaksamu belajar melalui benturan keras, melainkan melalui pengulangan yang sabar. Engkau mungkin memperhatikan bahwa situasi tertentu terus muncul dengan pola yang mirip, bukan untuk menjebakmu, tetapi untuk memastikan engkau benar-benar memahami pelajarannya. Dan ketika engkau akhirnya memilih dengan kesadaran penuh, pola itu pun berhenti. Inilah cara hidup menuntun jiwa yang telah cukup matang untuk mendengar tanpa harus disakiti berulang kali. Jiwa terpilih berada di jalur yang benar seringkali ditandai oleh satu hal sederhana namun mendalam, yaitu rasa tidak perlu terburu-buru. Engkau tidak lagi merasa tertinggal ketika orang lain bergerak cepat. Engkau tidak lagi panik ketika hasil belum terlihat. Ada keyakinan pelan yang tumbuh bahwa apa yang memang ditujukan untukmu tidak akan melewatimu. Keyakinan ini bukan datang dari sikap pasrah tanpa usaha, melainkan dari kepercayaan yang lahir setelah terlalu banyak memaksa dan terlalu sering terluka. Engkau telah belajar bahwa hidup tidak bisa dipaksa mengikuti jadwal egomu, tetapi bisa diajak bekerja sama melalui kejujuran batin. Ketika hidup mulai menuntun, engkau juga mulai menyadari bahwa tidak semua jalan harus dilalui. Ada undangan yang boleh dilewatkan tanpa rasa bersalah. Ada kesempatan yang tidak perlu diambil hanya karena tampak menguntungkan. Dulu engkau mungkin berkata ya karena takut kehilangan. Kini engkau berani berkata tidak karena menghormati arah hidupmu sendiri. Dan setiap kali engkau setia pada arah itu, hidup merespons dengan memperjelas jalurnya. Seolah berkata bahwa engkau aman untuk melangkah tanpa harus mengorbankan dirimu. Di titik ini, jiwa terpilih, engkau mulai memahami bahwa tuntunan sejati tidak membuatmu merasa kecil. Ia tidak merendahkanmu agar patuh, tidak menakut-nakutimu agar tunduk. Sebaliknya, ia membuatmu merasa cukup kuat untuk memilih dengan sadar. Hidup tidak lagi memaksamu berlari melalui rasa takut, melainkan mengundangmu berjalan melalui rasa percaya. Dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi dari semua kesempatan yang mulai datang tanpa harus dikejar. Jika engkau merasakan perubahan halus ini, jangan terburu-buru menjelaskannya kepada siapapun. Tidak semua orang perlu memahami jalur yang sedang engkau tempuh. Cukup rasakan sendiri bagaimana hidup kini berbicara dengan bahasa yang lebih lembut, bagaimana langkahmu terasa lebih selaras, dan bagaimana batinmu tidak lagi terus-menerus bertanya apakah engkau berada di tempat yang salah. Karena ketika hidup berhenti menguji dan mulai menuntun, pertanyaan itu perlahan menghilang, digantikan oleh rasa tahu yang tenang bahwa engkau sedang berjalan sebagaimana mestinya. Bagian 2. Sinkronisasi sunyi yang membuat hidup terasa selalu tepat waktu. Jiwa terpilih. Ada satu fase dalam perjalanan batin yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah fase ketika hidup mulai bergerak seirama dengan langkahmu, meski engkau tidak pernah memintanya secara sadar. Segalanya terasa seperti tiba di waktu yang pas. Bukan lebih cepat, bukan pula terlambat. Pertemuan terjadi ketika hatimu sudah cukup siap. Kesempatan muncul ketika engkau sudah tidak lagi menggenggamnya dengan putus asa. Jawaban datang bukan saat engkau paling gelisah, tetapi ketika engkau mulai tenang menerima ketidaktahuan. Inilah sinkronisasi sunyi, sebuah keselarasan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah berhenti memaksa hidup untuk tunduk pada kehendaknya sendiri. Engkau mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Percakapan sederhana yang ternyata menjawab kegelisahan lama. Kalimat acak yang terdengar biasa namun menetap di dalam batinmu. Penundaan yang dulu membuatmu kesal, kini terasa seperti jeda yang menyelamatkan. Hidup seolah berbicara melalui bisikan, bukan teriakan. Dan karena engkau telah cukup lama berada dalam keheningan, engkau akhirnya mampu mendengarnya. Ini bukan kebetulan,
Ini adalah hasil dari proses panjang ketika engkau belajar memperlambat reaksi, menahan penilaian dan memberi ruang bagi makna untuk muncul dengan sendirinya. Jiwa terpilih, sinkronisasi ini tidak muncul ketika seseorang sibuk mengejar tanda. Ia hadir ketika pencarian berubah menjadi penerimaan. Selama engkau masih menuntut hidup memberi bukti dengan cara tertentu, hidup akan tetap diam. Namun ketika engkau berhenti menekan dan mulai hadir sepenuhnya, hidup pun mulai merespons. Bukan dengan kejutan besar yang menggetarkan, melainkan dengan ketepatan kecil yang berulang. Dan justru dari pengulangan inilah kepercayaan tumbuh. Engkau mulai menyadari bahwa hidup tidak sedang bermain-main denganmu. Ia sedang bekerja dengan cara yang jauh lebih halus daripada yang pernah engkau bayangkan. Ada rasa heran yang tenang ketika engkau menyadari bahwa orang-orang yang hadir di sekitarmu kini terasa lebih relevan. Bukan lebih sempurna tetapi lebih sesuai. Hubungan yang tidak lagi memaksa peran lama. Lingkaran yang tidak menuntutmu menjadi versi tertentu dari dirimu. Bahkan perpisahan pun terasa berbeda. Tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh pemahaman bahwa setiap pertemuan memiliki masanya sendiri. Sinkronisasi ini mengajarkanmu bahwa yang tepat tidak selalu bertahan selamanya, dan yang pergi tidak selalu salah. Semuanya bergerak sesuai waktunya. Jiwa terpilih. Ketika hidup mulai sinkron, engkau juga mulai merasakan bahwa usahamu tidak lagi terasa sia-sia. Bukan karena hasilnya langsung terlihat, melainkan karena ada kesinambungan antara niat dan peristiwa. Apa yang engkau tanam hari ini mungkin belum tumbuh esok hari, namun engkau tidak lagi meragukan benihnya. Ada keyakinan pelan bahwa proses ini tidak terputus. Bahwa apa yang engkau lakukan sekarang sedang disambung oleh rangkaian kejadian yang tidak selalu bisa engkau lihat. Dan disinilah letak kedewasaan batin. Engkau tidak lagi membutuhkan pengakuan cepat untuk tetap melangkah. Sinkronisasi sunyi juga mengubah caramu memandang kegagalan. Dulu kegagalan terasa seperti tanda bahwa engkau salah arah. Kini engkau mulai melihatnya sebagai koreksi lembut. Sebuah penyesuaian agar engkau tidak melangkah terlalu jauh ke jalur yang akan menguras jiwamu. Kegagalan tidak lagi merusak harga diri, karena engkau tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada satu hasil. Engkau belajar berdiri di tengah arus, bukan tenggelam di dalamnya. Dan dari posisi inilah, engkau bisa melihat bahwa hidup selalu memberikan isyarat sebelum benturan besar terjadi. Jiwa terpilih, ada saatnya engkau berhenti merasa harus memahami semuanya. Engkau tidak lagi memaksa setiap peristiwa memiliki makna yang langsung terbaca. Engkau membiarkan beberapa hal tetap menjadi misteri sementara. Dan anehnya, justru disitulah ketenangan muncul. Sinkronisasi tidak menuntut pemahaman total, ia hanya membutuhkan kehadiran penuh. Ketika engkau hadir di setiap langkah, hidup akan mengurus keterkaitan di balik layar. Tidak perlu engkau kendalikan, tidak perlu engkau atur, cukup engkau jaga kejujuran batinmu. Perlahan, engkau mulai mempercayai waktu dengan cara yang berbeda. Waktu tidak lagi terasa sebagai musuh yang mengejarmu, melainkan sebagai sekutu yang menyiapkan segalanya dengan ritme yang tepat. Engkau tidak lagi panik ketika sesuatu belum datang, karena engkau tahu bahwa jika ia datang terlalu cepat, engkau belum tentu siap menerimanya. Sinkronisasi mengajarkanmu bahwa kesiapan batin sama pentingnya dengan kesempatan itu sendiri. Dan karena engkau telah menempuh perjalanan panjang untuk merapikan batinmu, kesempatan pun mulai mengenalimu. Jika hari ini engkau merasa hidupmu seperti bergerak dalam keteraturan yang tidak kau rancang, percayalah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa engkau telah cukup hening untuk mendengar, cukup jujur untuk merasakan, dan cukup berani untuk tidak lagi melawan alur yang sedang menuntunmu.
Sinkronisasi sunyi ini bukan akhir perjalanan, melainkan fondasi yang membuat langkah-langkah berikutnya terasa lebih pasti meski jalannya tetap terbuka dan penuh kemungkinan. Bagian 3. Rasa aman yang tumbuh tanpa janji dan tanpa kepastian dunia. Jiwa terpilih, ada perubahan yang paling sulit dijelaskan namun paling mudah dirasakan. Yaitu ketika rasa aman mulai tumbuh di dalam dirimu tanpa perlu jaminan apapun dari dunia luar. Engkau mungkin tidak memegang kepastian yang jelas tentang apa yang akan terjadi esok hari. Engkau mungkin belum melihat hasil nyata dari semua proses yang sedang engkau jalani. Namun ada sesuatu di dalam dadamu yang tidak lagi gelisah seperti dulu. Napasmu terasa lebih panjang. Pikiranmu tidak lagi berlari ke segala arah. Hatimu tidak terus-menerus menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Inilah tanda bahwa engkau sedang berdiri di jalur yang benar, bukan karena hidup telah memberimu jawaban, melainkan karena batinmu telah berhenti menuntutnya dengan panik. Rasa aman ini tidak datang karena situasi hidupmu menjadi sempurna. Ia tidak lahir dari tabungan yang penuh, dari pengakuan orang lain, atau dari rencana yang tersusun rapi. Ia lahir dari pemahaman yang pelan namun dalam bahwa apapun yang datang, engkau tidak akan menghadapinya dengan diri yang rapuh seperti sebelumnya. Engkau telah ditempa oleh terlalu banyak ketidakpastian untuk kembali runtuh hanya karena satu kemungkinan yang belum jelas. Dunia boleh tetap berubah, keadaan boleh tetap naik dan turun, namun ada satu ruang di dalam dirimu yang kini lebih stabil. Ruang itu tidak lagi mudah diguncang oleh kabar buruk, oleh perbandingan, atau oleh ketakutan yang belum tentu terjadi. Jiwa terpilih, rasa aman yang sejati seringkali muncul setelah seseorang berhenti mencari keamanan di tempat yang salah. Engkau mungkin pernah menggantungkan rasa tenangmu pada orang lain, pada pekerjaan, pada rencana masa depan, atau pada pencapaian tertentu. Dan setiap kali hal-hal itu goyah, batinmu ikut runtuh. Namun setelah melalui rangkaian kehilangan kecil dan kekecewaan yang sunyi, engkau mulai menarik kembali rasa aman itu ke dalam dirimu sendiri. Engkau belajar bahwa tidak ada satupun di luar dirimu yang bisa menjamin segalanya tetap utuh. Dan justru dari kesadaran inilah ketenangan mulai tumbuh. Ada kedewasaan baru dalam caramu menghadapi ketidakpastian. Engkau tidak lagi bereaksi berlebihan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Bukan karena engkau tidak peduli, melainkan karena engkau tidak lagi mengaitkan seluruh harga dirimu pada satu hasil. Engkau memahami bahwa hidup bukan satu garis lurus yang harus selalu naik. Ia berkelok, berhenti, bahkan terkadang mundur sebentar. Namun engkau tidak lagi menafsirkan kelokan itu sebagai kesalahan. Engkau melihatnya sebagai bagian dari irama yang sedang membentukmu. Jiwa terpilih, ketika rasa aman mulai tumbuh dari dalam, caramu mengambil keputusan pun berubah. Engkau tidak lagi memilih karena takut kehilangan, tetapi karena merasa cukup. Engkau tidak lagi bertahan di tempat yang menggerogoti batinmu hanya karena ia terlihat aman dari luar. Engkau mulai berani meninggalkan hal-hal yang tidak lagi selaras, meski belum tahu pasti apa yang akan menggantikannya. Keberanian ini bukan lahir dari nekat, melainkan dari kepercayaan bahwa engkau akan selalu menemukan pijakan berikutnya. Dan kepercayaan ini tidak bisa diajarkan, ia hanya bisa tumbuh dari pengalaman hidup yang telah mengajarkanmu bahwa engkau selalu mampu bangkit. Rasa aman ini juga membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Engkau tidak lagi menekan perasaan demi terlihat kuat. Engkau memberi ruang bagi lelah, bagi ragu, bahkan bagi sedih, tanpa menganggapnya sebagai kelemahan. Engkau memahami bahwa menerima perasaan tidak sama dengan menyerah padanya.
Justru dengan mengakuinya, engkau tidak lagi dikuasai olehnya. Ada kelegaan yang muncul ketika engkau berhenti berperang dengan isi batinmu sendiri. Dan dari kelegaan inilah energi hidupmu kembali mengalir. Jiwa terpilih dunia sering mengajarkan bahwa rasa aman harus dicari, dikejar, dan dipertahankan. Namun jalur yang sedang engkau tempuh mengajarkan sebaliknya. Rasa aman ditemukan ketika engkau berhenti menggenggam terlalu erat. Ketika engkau membiarkan hidup bergerak tanpa harus selalu diawasi. Ketika engkau mempercayai dirimu cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Inilah rasa aman yang tidak rapuh, karena ia tidak bergantung pada satu kondisi tertentu. Ia lentur, namun kokoh, tenang, namun waspada. Perlahan, engkau mulai merasakan bahwa kekhawatiran lama kehilangan cengkeramannya. Pikiran tentang masa depan tidak lagi datang sebagai ancaman, melainkan sebagai kemungkinan yang terbuka. Engkau tidak lagi menghabiskan energi untuk menebak-nebak hal terburuk. Engkau memilih hadir sepenuhnya di hari ini melakukan yang bisa engkau lakukan dengan niat yang jernih. Dan anehnya, dari sikap inilah banyak hal mulai tersusun dengan sendirinya. Bukan karena engkau mengendalikan semuanya, tetapi karena engkau tidak lagi mengacaukannya dengan ketakutan. Jika hari ini engkau merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada kabar baik atau buruk, jika engkau mendapati dirimu mampu tersenyum meski belum memegang kepastian apapun, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa engkau telah melangkah cukup jauh untuk menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan dari rumah inilah, setiap kesempatan yang datang tidak lagi terasa mengancam, melainkan terasa layak untuk disambut dengan hati yang terbuka. Bagian 4. Kesempatan yang datang, bukan untuk menguji nilaimu, melainkan menguatkan arah hidupmu. Jiwa terpilih, ada satu kesalahpahaman lama yang perlahan mulai luruh dari kesadaranmu, yaitu anggapan bahwa setiap kesempatan hadir untuk menilai apakah engkau cukup layak, cukup pintar, cukup pantas, atau cukup kuat. Pandangan ini membuat banyak jiwa hidup dalam ketegangan yang tak perlu, seolah hidup selalu menunggu mereka terpeleset agar bisa menghakimi. Namun di jalur yang kini engkau tempuh, engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kesempatan tidak lagi datang sebagai ujian yang mengancam, melainkan sebagai penguatan yang menenangkan. Ia hadir bukan untuk mengukur nilaimu, tetapi untuk memperluas ruang hidup yang telah engkau bangun dengan kesadaran. Perubahan ini terasa halus namun nyata. Engkau tidak lagi menyambut peluang dengan jantung berdebar karena takut gagal. Engkau menyambutnya dengan kejernihan, menimbangnya tanpa tergesa, merasakannya tanpa panik. Ada kedewasaan baru dalam caramu berkata ya, dan keberanian yang tenang dalam caramu berkata tidak. Dulu engkau mungkin menerima apa saja demi membuktikan bahwa engkau mampu. Kini engkau memilih dengan sadar, karena engkau tahu bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan. Inilah tanda bahwa hidup tidak lagi mengujimu melalui rasa takut kehilangan, melainkan mempercayakanmu pada pilihan yang lebih selaras. Jiwa terpilih, kesempatan yang sejati tidak pernah datang untuk menjebak. Ia datang untuk bertemu dengan kesiapan batin, dan kesiapan itu tidak dibangun dalam semalam. Ia lahir dari luka yang telah dipahami, dari kegagalan yang tidak lagi disangkal, dari keheningan yang cukup lama ditemani. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, ia terasa akrab, seolah berkata bahwa engkau sudah pernah dipersiapkan untuk ini. Tidak ada dorongan untuk membuktikan diri secara berlebihan. Tidak ada kebutuhan untuk tampil sempurna. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa engkau bisa bertumbuh di dalamnya tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ada perbedaan besar antara kesempatan yang menguji dan kesempatan yang menguatkan. Kesempatan yang menguji membuatmu mengecilkan diri, membuatmu merasa harus mengorbankan nilai-nilai batin demi hasil tertentu.
Kesempatan yang menguatkan justru membuatmu berdiri lebih tegak, lebih jujur, dan lebih utuh. Engkau tidak perlu meninggalkan siapa dirimu untuk menjalaninya. Dan jika engkau jujur pada perasaanmu, engkau bisa merasakan perbedaan ini sejak awal. Tubuhmu tidak menolak, napasmu tidak sesak, ada rasa tegang yang wajar, namun tidak ada rasa terancam. Jiwa terpilih, di fase ini engkau mulai memahami bahwa hidup tidak sedang mencari celah untuk menjatuhkanmu. Hidup sedang melihat apakah engkau cukup percaya pada dirimu sendiri untuk menerima lebih banyak ruang. Ruang untuk bertanggung jawab, ruang untuk berkembang, ruang untuk memberi dan menerima dengan seimbang. Setiap kesempatan membawa konsekuensi, namun bukan konsekuensi yang menghukum. Ia membawa konsekuensi berupa pertumbuhan. Dan pertumbuhan selalu meminta sesuatu darimu. Ia meminta kejujuran, konsistensi, dan kesediaan untuk belajar tanpa harus merendahkan diri. Engkau juga mulai menyadari bahwa beberapa kesempatan datang bukan untuk langsung diambil, melainkan untuk diakui. Tidak semua peluang harus diwujudkan saat itu juga. Ada yang hadir hanya untuk mengingatkanmu bahwa pintu itu ada, bahwa jalan itu mungkin, dan bahwa ketika waktunya tepat, engkau akan tahu. Dulu engkau mungkin merasa bersalah jika melewatkan kesempatan. Kini engkau mengerti bahwa melewatkan dengan sadar adalah bagian dari kebijaksanaan. Hidup tidak berkurang karena satu peluang dilepas. Justru hidup menjadi lebih jernih ketika engkau tidak memaksakan diri pada arah yang tidak selaras. Jiwa terpilih, kesempatan yang menguatkan juga mengubah cara orang lain hadir dalam hidupmu. Engkau mulai dikelilingi oleh mereka yang tidak menguras, tidak memaksamu menjadi versi tertentu, dan tidak memanfaatkan keraguanmu. Hubungan yang terbangun di sekitar kesempatan ini terasa lebih setara. Ada dialog, bukan dominasi. Ada pertumbuhan bersama, bukan persaingan tersembunyi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan dari batinmu yang kini lebih utuh. Hidup selalu menyesuaikan lingkungan dengan kesiapan jiwa. Dalam menjalani kesempatan-kesempatan ini, engkau belajar satu hal penting, bahwa engkau tidak perlu berlari lebih cepat dari ritmemu sendiri. Engkau tidak perlu membandingkan langkahmu dengan siapapun. Kesempatan yang ditujukan untukmu tidak akan menuntutmu mengkhianati prosesmu. Ia akan berjalan bersamamu, bukan menarikmu dengan paksa. Dan jika suatu saat engkau merasa ragu, bukan berarti engkau salah jalan. Itu hanya tanda bahwa engkau sedang memperluas batas lama yang dulu membatasimu. Jika hari ini engkau melihat kesempatan datang silih berganti, tanpa drama yang berlebihan, tanpa rasa terancam yang dulu biasa engkau rasakan, pahamilah bahwa ini adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang. Engkau telah cukup jujur untuk tidak lagi menginginkan semua hal. Engkau telah cukup matang untuk memilih yang benar-benar membangun. Dan karena itulah hidup mulai mempercayakanmu pada kesempatan yang tidak menguji nilaimu, tetapi menguatkan arah hidupmu. Bagian 5. Jalan yang terasa benar, meski tidak selalu nyaman di permukaannya. Jiwa terpilih, ada satu kebenaran yang perlahan engkau pahami seiring kedewasaan batinmu tumbuh, yaitu bahwa jalur yang benar tidak selalu disertai rasa nyaman. Justru seringkali kebenaran datang dengan ketidaknyamanan yang halus namun konsisten. Bukan ketidaknyamanan yang melukai, melainkan yang menggeser. Yang memintamu menyesuaikan diri, melepaskan kebiasaan lama dan meninggalkan ruang yang dulu terasa aman hanya karena familiar. Engkau mulai mengerti bahwa rasa nyaman tidak selalu berarti selaras, dan rasa tidak nyaman tidak selalu berarti salah arah. Di masa lalu engkau mungkin mengukur kebenaran sebuah jalan dari seberapa sedikit konflik yang muncul. Jika tidak menimbulkan gejolak, engkau anggap itu tepat. Jika terasa berat, engkau curigai itu keliru.
namun kini ukuran itu berubah. Engkau mulai merasakan bahwa jalur yang benar justru menuntut kejujuran yang lebih dalam. Dan kejujuran seringkali mengusik lapisan lama yang telah lama engkau pakai sebagai pelindung. Ketika engkau melangkah di jalur ini, engkau tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan, tidak lagi bisa menghibur diri dengan penyangkalan, dan tidak lagi bisa berpura-pura bahwa sesuatu baik-baik saja padahal batinmu menolak. Jiwa terpilih, ketidaknyamanan yang muncul di jalur yang benar bukan datang untuk menghukummu. Ia hadir sebagai tanda bahwa engkau sedang bertumbuh melewati batas lama. Seperti kulit yang terasa tertarik ketika tubuh bertumbuh, batin pun merasakan tekanan ketika kesadarannya meluas. Engkau mungkin harus menghadapi perasaan yang dulu engkau tunda. Engkau mungkin harus melihat kembali keputusan lama tanpa membenarkannya. Engkau mungkin harus menerima bahwa beberapa hubungan tidak lagi bisa berjalan bersamamu. Semua ini terasa tidak nyaman, namun ada satu hal yang membedakannya dari penderitaan lama. Di balik ketidaknyamanan ini ada rasa tahu yang tenang bahwa engkau tidak sedang mengkhianati dirimu. Engkau mungkin berjalan lebih pelan sekarang. Bukan karena ragu, melainkan karena engkau lebih hadir di setiap langkah. Engkau tidak lagi terburu-buru ingin sampai karena engkau sadar bahwa proses inilah yang membentukmu. Ada saat-saat di mana engkau merasa sendirian di jalur ini. Tidak banyak orang yang bisa memahami pilihanmu. Bahkan mereka yang mencintaimu pun mungkin bingung melihat arah yang kau ambil. Namun di tengah kesunyian itu engkau merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Engkau merasakan keselarasan antara apa yang kau pikirkan, rasakan, dan lakukan. Dan keselarasan ini jauh lebih berharga daripada pengakuan siapapun. Jiwa terpilih, berjalan di jalur yang benar seringkali berarti berani menghadapi ketakutan lama tanpa jalan pintas. Engkau tidak lagi menghindari konflik batin dengan distraksi. Engkau duduk bersamanya, mendengarkannya, dan membiarkannya mengajarkan sesuatu. Ada hari-hari ketika langkahmu terasa berat, bukan karena jalannya salah, tetapi karena engkau sedang membawa kesadaran baru yang belum sepenuhnya menyatu. Namun setiap kali engkau memilih untuk tetap jujur, tetap setia pada nilai batinmu, beban itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Ketidaknyamanan ini juga mengajarkanmu batas. Engkau belajar bahwa tidak semua orang harus diajak dalam setiap tahap hidupmu. Ada bagian dari perjalanan yang memang harus dijalani sendiri, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ruang pendewasaan. Engkau belajar menjaga energi, memilih percakapan, dan menghargai keheningan. Dulu engkau mungkin merasa bersalah ketika memilih diri sendiri. Kini engkau mengerti bahwa merawat batin bukanlah egoisme, melainkan tanggung jawab. Jiwa terpilih, jalur yang benar seringkali tidak memberi kepuasan instan. Ia tidak selalu memberi pujian cepat atau hasil yang bisa dipamerkan, namun ia memberi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia memberi rasa utuh. Engkau mungkin belum sampai pada tujuan akhir, namun engkau tidak lagi merasa terpecah di dalam. Engkau tidak lagi menarik diri ke dua arah yang bertentangan. Ada kejelasan pelan tentang siapa dirimu dan apa yang tidak lagi bisa kau toleransi. Dan kejelasan ini, meski terasa sunyi, adalah kekuatan yang besar. Jika hari ini engkau merasa sedikit tidak nyaman dengan pilihan-pilihanmu, namun sekaligus merasa lebih jujur dari sebelumnya, jangan buru-buru meragukannya. Ketidaknyamanan ini bukan alarm bahaya, melainkan sinyal pertumbuhan. Jalur yang benar memang tidak selalu lembut di permukaannya, tetapi ia tidak pernah mengkhianati batinmu. Dan selama engkau masih bisa merasakan kejujuran di dalam dadamu, engkau boleh percaya bahwa langkahmu, meski pelan dan tidak sempurna, sedang membawamu semakin dekat pada kehidupan yang utuh. Bagian 6. Kepercayaan yang tidak lagi bergantung pada bukti cepat dan janji instan.
Jiwa terpilih, ada satu pergeseran besar yang terjadi dalam dirimu tanpa perlu diumumkan kepada dunia, yaitu berubahnya cara engkau mempercayai hidup. Dahulu kepercayaanmu seringkali bergantung pada tanda-tanda cepat. Jika hasil segera terlihat, engkau tenang. Jika sesuatu bergerak lambat, engkau mulai ragu. Jika jawaban tidak datang sesuai harapan, batinmu gelisah dan pikiranmu berputar mencari kepastian. Namun kini di jalur yang sedang engkau tempuh, kepercayaan itu mengambil bentuk yang jauh lebih dewasa. Ia tidak lagi menuntut bukti instan untuk bertahan. Ia berdiri dengan tenang bahkan ketika belum ada apapun yang bisa ditunjukkan. Kepercayaan semacam ini tidak lahir dari optimisme kosong. Ia lahir dari pengalaman panjang menghadapi kekecewaan tanpa membiarkannya meracuni jiwamu. Engkau telah terlalu sering melihat hal-hal yang tampak menjanjikan namun runtuh. Dan terlalu sering menyaksikan hal-hal yang tampak lambat justru bertahan. Dari sanalah engkau belajar bahwa kecepatan bukan ukuran kebenaran. Engkau mulai memahami bahwa apa yang datang terlalu cepat seringkali belum memiliki akar yang kuat, sementara apa yang tumbuh perlahan sedang membangun fondasi yang dalam. Dan karena pemahaman inilah, engkau tidak lagi tergoda untuk mengorbankan ketenangan demi hasil cepat. Jiwa terpilih, kepercayaan yang tidak bergantung pada bukti cepat membuatmu lebih sabar terhadap prosesmu sendiri. Engkau tidak lagi memaksa dirimu menjadi versi tertentu hanya karena dunia sedang mengarah ke sana. Engkau berhenti meniru jalur orang lain hanya karena mereka tampak lebih dulu sampai. Ada penerimaan halus bahwa setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri. Ritme yang tidak bisa dipercepat tanpa mengorbankan sesuatu yang penting. Dan karena engkau menghormati ritmemu, hidup pun merespons dengan penghormatan yang sama. Engkau juga mulai mempercayai dirimu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi percaya bahwa engkau tidak akan pernah gagal, melainkan percaya bahwa engkau akan mampu menghadapi kegagalan jika ia datang. Kepercayaan ini jauh lebih kokoh. Ia tidak runtuh ketika rencana berubah. Ia tidak hilang ketika harapan tertunda. Ia tetap ada bahkan ketika engkau harus duduk bersama ketidakpastian untuk waktu yang lama. Dari kepercayaan inilah, engkau berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Engkau tidak lagi menafsirkan setiap hambatan sebagai tanda bahwa engkau salah jalan. Engkau melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang sedang menajamkanmu. Jiwa terpilih, dunia sering mengajarkan bahwa jika sesuatu benar, maka hasilnya harus segera terlihat. Namun jalur batin yang engkau tempuh mengajarkan kebijaksanaan yang berbeda. Banyak hal yang benar justru membutuhkan waktu untuk menunjukkan wajah aslinya. Banyak benih yang harus lama tersembunyi sebelum muncul ke permukaan. Dan selama masa menunggu itu, yang diuji bukanlah hasil melainkan kepercayaanmu sendiri. Apakah engkau akan tetap setia pada langkahmu ketika belum ada tepuk tangan, ketika belum ada pengakuan, ketika belum ada kepastian? Engkau kini tahu jawabannya karena engkau telah melaluinya. Kepercayaan yang matang juga mengubah caramu menafsirkan diamnya hidup. Dahulu, keheningan terasa menakutkan. Kini, ia terasa menenangkan. Engkau tidak lagi mengisi setiap jeda dengan kecemasan. Engkau membiarkan ruang kosong tetap kosong karena engkau tahu bahwa dari ruang inilah kejernihan muncul. Engkau berhenti memaksa hidup untuk terus bergerak sesuai jadwal pikiranmu. Engkau memberi izin bagi proses untuk berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam izin inilah banyak hal justru bergerak lebih lancar. Jiwa terpilih, kepercayaan yang tidak bergantung pada bukti cepat membuatmu lebih selektif terhadap apa yang engkau kejar. Engkau tidak lagi terpancing oleh janji-janji besar yang tidak sejalan dengan nilai batinmu. Engkau tidak lagi menukar ketenangan jangka panjang dengan kepuasan sesaat.
Ada kejernihan baru dalam melihat mana yang sekadar mengkilap dan mana yang benar-benar bermakna. Dan kejernihan ini membuat langkahmu terasa lebih ringan karena engkau tidak membawa beban ekspektasi yang berlebihan. Perlahan, engkau menyadari bahwa kepercayaan ini bukan membuatmu pasif, justru sebaliknya, ia membuatmu bertindak dengan niat yang lebih bersih. Engkau melakukan apa yang perlu dilakukan hari ini tanpa harus mengontrol hasil besok. Engkau menanam tanpa terus-menerus menggali tanah untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh. Engkau bekerja sama dengan waktu, bukan melawannya. Dan kerjasama inilah yang membuat hidup terasa lebih bersahabat. Jika hari ini engkau mampu tetap tenang meski belum melihat hasil yang jelas, jika engkau mampu melangkah tanpa perlu jaminan penuh, ketahuilah bahwa itu adalah tanda kedewasaan batin yang jarang dimiliki. Engkau telah belajar mempercayai proses tanpa kehilangan kewaspadaan. Engkau telah menemukan keseimbangan antara usaha dan penyerahan. Dan dari titik inilah, apapun yang sedang engkau bangun memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan akar yang kuat, tidak mudah roboh oleh angin perubahan. Bagian 7, hidup yang mengalir. Karena engkau tidak lagi melawan arah yang menuntunmu. Jiwa terpilih, ada satu titik sunyi dalam perjalanan batin di mana engkau menyadari bahwa kelelahan terbesarmu selama ini bukan berasal dari kurangnya kemampuan, melainkan dari kebiasaan melawan arus yang sebenarnya sedang menuntunmu. Engkau terlalu lama berusaha mengendalikan setiap detail, terlalu sering memaksa hidup berjalan sesuai peta yang disusun oleh ketakutan lama. Dan meski engkau berhasil bertahan, ada bagian dari dirimu yang terus terkuras bukan oleh tantangan tetapi oleh perlawanan yang tidak perlu. Kini tanpa upacara besar dan tanpa pengumuman engkau mulai berhenti melawan bukan karena menyerah melainkan karena akhirnya mengerti. Mengalir bukan berarti pasrah tanpa arah. Mengalir berarti engkau berhenti menentang kebenaran batin yang terus mengetuk dari dalam. Engkau berhenti mengatakan ya pada hal-hal yang jelas-jelas membuatmu mengecil. Engkau berhenti bertahan di tempat yang menuntutmu mengkhianati nilai-nilaimu sendiri. Dan yang paling penting, engkau berhenti memusuhi proses hidupmu hanya karena ia tidak bergerak secepat yang kau inginkan. Dari penghentian perlawanan inilah aliran mulai terasa. Bukan aliran yang menyeret, melainkan aliran yang menopang. Jiwa terpilih, ketika engkau tidak lagi melawan, hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah, namun ia menjadi jujur. Setiap langkah terasa memiliki alasan meski alasannya belum selalu bisa diucapkan. Engkau tidak lagi terus-menerus mempertanyakan mengapa ini terjadi padamu. Engkau mulai bertanya dengan nada yang berbeda, apa yang bisa kupelajari dari sini? Dan perubahan nada ini mengubah segalanya. Hidup merespons pertanyaan yang jujur dengan jawaban yang lebih jelas. Bukan selalu dalam bentuk solusi, tetapi dalam bentuk arah. Mengalir juga berarti engkau berhenti menahan diri dari perubahan yang memang perlu terjadi. Ada kebiasaan lama yang akhirnya kau lepaskan, bukan karena ia buruk, tetapi karena ia tidak lagi relevan. Ada identitas lama yang tidak lagi kau pertahankan bukan karena ia salah, tetapi karena ia terlalu sempit untuk ruang hidupmu yang kini meluas. Proses pelepasan ini terasa hening, namun dalam. Tidak ada drama besar, hanya kelegaan yang pelan namun menetap. Dan di balik kelegaan itu, ada ruang baru yang siap diisi oleh kesempatan yang lebih selaras. Jiwa terpilih. Ketika engkau mengalir, engkau tidak lagi terobsesi dengan bagaimana orang lain memandang langkahmu. Engkau tidak lagi sibuk membandingkan ritmemu dengan ritme dunia. Engkau berjalan dengan kesadaran bahwa hidupmu tidak sedang berlomba, melainkan sedang dibentuk. Setiap orang mungkin berlari di lintasannya masing-masing, namun engkau memilih jalur yang memungkinkanmu tetap bernapas panjang. Dan keputusan ini meski tidak selalu dipahami adalah bentuk keberanian yang sejati. Mengalir juga mengajarkanmu satu hal penting, yaitu kepercayaan pada waktu.
Engkau tidak lagi melihat waktu sebagai musuh yang harus dikalahkan. Engkau melihatnya sebagai sekutu yang sedang menyusun kepingan demi kepingan di luar jangkauan penglihatanmu. Ketika sesuatu tertunda, engkau tidak lagi langsung menyimpulkan kegagalan. Engkau memberi ruang bagi kemungkinan bahwa ada penyesuaian yang sedang dilakukan demi kebaikan yang lebih utuh. Dan karena engkau tidak terburu-buru, banyak hal justru tiba dengan cara yang lebih matang. Jiwa terpilih, hidup yang mengalir juga membuatmu lebih peka terhadap sinyal batin. Tubuhmu berbicara dan engkau mendengarnya. Perasaanmu memberi isyarat dan engkau menghormatinya. Engkau tidak lagi memaksa diri bertahan ketika seluruh dirimu menolak. Engkau juga tidak lagi lari dari tantangan ketika hatimu tahu bahwa di sanalah pertumbuhanmu berada. Kepekaan ini tidak membuatmu lemah, ia justru membuatmu presisi. Engkau tidak menghamburkan energi pada arah yang salah. Perlahan, engkau menyadari bahwa kesempatan terus datang bukan karena engkau terus mengejarnya, melainkan karena engkau berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Seperti sungai yang menemukan celahnya sendiri, hidup menemukan caranya menjangkaumu. Tidak selalu dengan kemudahan, tetapi dengan ketepatan. Dan setiap kali engkau menerima tanpa melawan, aliran itu menjadi semakin jelas. Engkau tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa engkau pantas, engkau cukup hadir sebagai dirimu yang utuh. Jiwa terpilih mengalir tidak membuatmu kehilangan kendali atas hidupmu. Justru sebaliknya, engkau mendapatkan kendali yang lebih halus, kendali atas sikap batinmu sendiri. Engkau tidak bisa mengatur segalanya, tetapi engkau bisa memilih bagaimana merespons apapun yang datang. Dan dari pilihan-pilihan kecil inilah, hidupmu terbentuk dengan cara yang lebih jujur. Engkau tidak lagi hidup dalam perlawanan, tetapi dalam kerjasama dengan proses yang sedang menuntunmu. Jika hari ini engkau merasa hidupmu bergerak tanpa terlalu banyak gesekan, jika engkau merasa kesempatan datang tanpa harus diraih dengan paksaan, jika engkau merasa langkahmu tidak lagi berat seperti dulu, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa engkau telah berhenti melawan jalur yang memang ditujukan untukmu. Dan selama engkau terus berjalan dengan kesadaran ini, hidup akan terus mengalir, bukan untuk memanjakanmu, tetapi untuk menempatkanmu di ruang di mana engkau bisa bertumbuh tanpa kehilangan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, jika engkau membaca hingga sampai di titik ini, pahamilah bahwa ini bukan sekadar karena ketertarikan sesaat, melainkan karena ada bagian di dalam dirimu yang sedang mencari peneguhan, bukan jawaban yang gegabah, bukan janji kosong, tetapi pengakuan yang jujur atas perjalanan panjang yang telah engkau tempuh. Engkau tidak tiba di sini sebagai jiwa yang kebetulan lewat. Engkau tiba sebagai jiwa yang telah ditempa oleh waktu, oleh pilihan-pilihan sunyi, oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu mendapat jawaban, namun tetap kau bawa dengan kesabaran yang jarang terlihat oleh dunia. Dan kini, setelah semua yang engkau lalui, engkau mulai merasakan satu hal yang dulu terasa jauh, yaitu rasa bahwa hidupmu tidak lagi salah arah. Bukan karena segalanya telah selesai, bukan karena semua luka telah sembuh, melainkan karena engkau tidak lagi berjalan dalam kebencian terhadap prosesmu sendiri. Engkau tidak lagi memusuhi masa lalu atau mencurigai masa depan. Engkau berdiri di titik tengah yang tenang, di mana engkau mampu mengakui bahwa semua yang pernah terjadi memiliki perannya masing-masing. Bahwa jalan yang berliku bukan tanda kesalahan, melainkan cara hidup membentuk ketahanan yang tidak bisa diajarkan dengan jalan lurus. Dan dari pengakuan inilah, kedamaian yang dewasa mulai menetap. Jiwa terpilih, hidup yang kini terasa berada di jalur yang benar, bukanlah hidup yang bebas dari tantangan. Ia adalah hidup yang tidak lagi membuatmu tercerabut dari dirimu sendiri setiap kali tantangan datang. Engkau mungkin masih lelah, namun kelelahan itu tidak lagi bercampur dengan putus asa. Engkau mungkin masih ragu, namun keraguan itu tidak lagi melumpuhkan.
Ada keseimbangan baru antara usaha dan penerimaan, antara keinginan dan kebijaksanaan, antara melangkah dan menunggu. Keseimbangan inilah yang membuat kesempatan terus datang, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kelanjutan alami dari langkah-langkahmu. Engkau mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar berhenti menuntun. Ia hanya berhenti terdengar ketika engkau terlalu bising dengan ketakutan dan tuntutan. Kini, karena engkau telah cukup hening, tuntunan itu kembali terasa. Ia hadir dalam bentuk ketepatan waktu, dalam pertemuan yang tidak dipaksakan, dalam keputusan kecil yang terasa pas di dada. Tidak semua orang akan melihatnya, tidak semua orang perlu mengetahuinya. Jalur ini memang tidak selalu ramai, namun ia jujur, dan kejujuran inilah yang membuat langkahmu terasa ringan meski tetap bermakna. Jiwa terpilih, jangan khawatir jika sesekali engkau masih mempertanyakan arah. Keraguan bukan tanda kegagalan, ia adalah bagian dari kewaspadaan batin. Yang penting adalah engkau tidak lagi kehilangan dirimu di dalamnya. Engkau tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus membiarkan sesuatu berjalan tanpa campur tangan berlebihan. Kebijaksanaan ini tidak datang dari buku atau nasihat singkat. Ia tumbuh dari hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, bahkan ketika rasanya berat. Jika suatu hari nanti engkau kembali merasa ragu, ingatlah satu hal ini, bahwa hidup yang selaras tidak selalu berteriak bahwa engkau berada di jalan yang benar. Ia justru membisikkannya melalui rasa cukup yang menetap, melalui napas yang lebih tenang, melalui keputusan yang tidak lagi diambil dari ketakutan. Dan selama engkau masih bisa merasakan ketenangan kecil itu, engkau boleh percaya bahwa engkau sedang dijaga dalam proses yang tidak sia-sia. Jiwa terpilih, teruslah melangkah tanpa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Tidak semua perjalanan harus dipahami orang lain. Tidak semua hasil harus segera terlihat. Yang terpenting adalah engkau tetap setia pada kejujuran batinmu sendiri. Karena dari kesetiaan inilah, hidup akan terus menuntunmu, membuka kesempatan demi kesempatan, bukan untuk menguji seberapa kuat engkau bertahan, melainkan untuk menunjukkan bahwa engkau pantas hidup dengan rasa tenang, selaras, dan utuh. Dan ketika engkau melangkah setelah ini, bawalah kesadaran bahwa engkau tidak sedang sendirian di jalur ini. Ada irama yang bekerja bersamamu, ada proses yang menyertaimu, dan selama engkau tidak lagi melawan arah yang menuntunmu, hidup akan selalu menemukan cara untuk menempatkanmu kembali di jalur yang benar, dengan cara yang lembut, tepat, dan penuh makna.